Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian mendengarkan ini. Selamat datang di ruang belajar kita kali ini. Pada video ini, kita akan membahas tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, tahukah Anda bahwa bumi memiliki lapisan-lapisan penyusun? Dahulu kala, sebelum pengetahuan berkembang, bumi hanya sebatas yang tampak di permukaan bumi, seperti gunung, lembah, laut, dan sebagainya. Lapisan yang berisi gunung, lembah, samudera, dan sebagainya adalah litosfer. Manusia setiap hari menginjak dan melihat lapisan litosfer. Oke, mari kita bahas lebih lanjut mengenai apa itu litosfer. Secara etimologi, litosfer berasal dari kata litos berarti batu, dan sphere atau sphaira yang berarti bulatan. Oleh karena itu, litosfer artinya adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Litosfer merupakan lapisan bumi paling atas setebal 66 km yang terdiri dari batuan. Oleh karena itu, litosfer sering diartikan sebagai pembentuk muka bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. Nah, gambar di bawah ini merupakan struktur lapisan litosfer. Struktur lapisan litosfer terdiri atas dua bagian. Kedua bagian tersebut adalah lapisan sial atau silisium aluminium dan lapisan sima atau silisium magnesium. Oke, mari kita bahas apa itu sial dan sima. Lapisan sial atau silisium aluminium adalah lapisan litosfer yang tersusun dari jenis logam, silisium, dan aluminium. Rumus kimia senyawa tersebut adalah Fi, silicium oxide, dan aluminium oksida. Di lapisan sial terdapat batuan sedimen, granit andesit, jenis-jenis batuan metamorf, serta jenis batuan lain. Tebal lapisan sial rata-rata adalah 35 km dan disebut juga dengan istilah kerak bumi. Adapun kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu kerak bumi benua dan kerak bumi samudera. Kemudian yang kedua ada lapisan sima atau silisium magnesium. Nah, lapisan sima ini adalah lapisan kulit bumi yang tersusun dari logam silisium dan magnesium dengan rumus kimia senyawa silicium oxide dan magnesium oksida. Ketebalan lapisan ini mencapai 65 km dan bahannya punya sifat elastis. Berat jenis lapisan sima lebih besar dari lapisan sial karena jenis materi penyusunnya tersebut. Di lapisan sima ada juga kandungan besi dan magnesium bernama mineral ferro, magnesium, dan batuan basalt. Nah, setelah tadi kita membahas tentang struktur lapisan litosfer, mari kita bahas struktur lapisan bumi. Struktur lapisan bumi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kerak bumi, kedua ada mantel bumi, ketiga ada inti luar bumi, dan inti dalam bumi. Mari kita bahas satu persatu dari struktur bumi. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dan paling luar dari struktur bumi. Kerak bumi dianalogikan sebagai kulit telur rebus karena sangat tipis, rapuh, dan mudah patah dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Kerak bumi ini tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan lapisan kerak bumi bervariasi akibat permukaan bumi yang tidak rata. Ketebalan kerak bumi di daratan adalah antara 25 sampai 40 km. Yang kedua ada mantel bumi. Lapisan bumi kedua adalah mantel yang merupakan lapisan paling tebal dan ketebalan mencapai 2.900 km. Lapisan ini juga disebut lapisan astenosfer karena fungsinya yaitu untuk melindungi inti bumi. Pada lapisan ini terdapat dua jenis mantel, yaitu mantel luar dan mantel dalam.
Mantel luar memiliki ketebalan 10-300 km di bawah permukaan bumi dengan suhu 1400 hingga 3000 derajat Kelvin, yang membuat logam-logam di dalamnya sudah mengeras. Pada bagian mantel dalam, ketebalannya 300 sampai 2890 km di bawah permukaan bumi dengan suhu yang dapat mencapai 3000 derajat Kelvin. Nah, yang ketiga ada inti bumi bagian luar. Nah, inti bumi bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi dan nikel. Inti bagian luar ini berada di kedalaman 2.885 sampai 5.144 km. Suhu pada lapisan ini mencapai 3.700 derajat Celcius. Nah, ini yang keempat ada inti bumi bagian dalam. Inti bumi bagian dalam berbentuk bola mantel yang memiliki radius 1.220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam terletak di dalam bumi pada kedalaman 2.885 sampai 5.144 km di bawah permukaan bumi. Suhu di inti bagian dalam bumi berkisar 4.300 sampai dengan 5.400 derajat Celcius. Suhu ini hampir sepanas suhu permukaan matahari. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai bentuk muka bumi akibat tenaga endogen. Nah, sebelum kita memasuki materi ini lebih dalam, tahukah kalian bahwa bentuk permukaan bumi itu sangat bervariasi? Bentuk permukaan bumi tidaklah merata. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari luar bumi dan dari dalam bumi itu sendiri. Pengaruh dari dalam bumi berupa suatu tenaga yang sangat besar. Tenaga yang berasal dari dalam bumi disebut tenaga endogen, yang meliputi vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Mari kita bahas satu persatu apa itu vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Definisi vulkanisme. Semua gejala di dalam bumi sebagai akibat adanya aktivitas magma itu disebut sebagai vulkanisme. Nah, gerakan magma itu terjadi karena magma mengandung gas yang merupakan sumber tenaga magma untuk menekan batuan yang ada di sekitarnya. Proses terjadinya vulkanisme itu dipengaruhi oleh aktivitas magma yang menyusup ke litosfer atau kulit bumi. Apabila penyusupan magma hanya sebatas kulit bumi bagian dalam dinamakan intrusi magma, sedangkan penyusupan magma sampai keluar di permukaan bumi itu disebut dengan ekstrusi magma. Oke, mari kita bahas satu persatu lagi mengenai apa itu intrusi magma dan ekstrusi magma. Intrusi magma. Nah, intrusi magma itu adalah peristiwa penyusupnya magma di antara lapisan batu-batuan tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Proses intrusi magma menghasilkan bentukan batolit, lakolit, sil atau keping intrusi, dan juga korok atau gang. Batolit itu merupakan magma yang menembus lapisan-lapisan batuan dan membeku di tengah perjalanan menjadi batuan beku. Kedua adalah lakolit. Lakolit adalah magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan paling atas yang berbentuk lensa cembung dan menjadi batuan beku. Yang ketiga ada sil atau keping intrusi. Itu merupakan magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan yang berbentuk mendatar dan paralel dengan batuan tersebut. Yang keempat ada korok atau gang, atau biasa disebut juga pipa kawah. Itu merupakan batuan beku hasil intrusi magma yang berbentuk tipis memanjang, memotong lapisan batuan dengan arah vertikal dan miring. Untuk gambar lebih jelasnya terkait apa itu batolit, korok, lakolit, dan sil, kalian bisa melihat gambar tersebut. Sekarang, mari kita bahas apa itu ekstrusi magma. Nah, ekstrusi magma itu adalah peristiwa penyusupan magma hingga keluar permukaan bumi dan berbentuk gunung api. Hal ini terjadi bila tekanan gas cukup kuat dan ada retakan pada kulit bumi.
Keluarnya magma sampai ke permukaan bumi disebut juga dengan erupsi atau letusan gunung api. Erupsi itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada erupsi efusif dan juga erupsi eksplosif. Erupsi efusif merupakan ekstrusi magma yang tidak mengakibatkan letusan, hanya berupa lelehan lava atau material cair melalui retakan atau rekahan atau lubang kawah gunung api. Hal ini disebabkan oleh tekanan gas terlalu kecil. Selanjutnya ada erupsi eksplosif. Itu merupakan ekstruksi magma yang sampai menyebabkan letusan. Letusan tersebut mengeluarkan bahan-bahan padat bersamaan dengan gas dan fluida. Hal ini disebabkan oleh tekanan gas dalam dapur magma sangat kuat. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu tektonisme. Tektonisme itu merupakan tenaga yang bekerja dari dalam bumi dengan arah vertikal maupun horizontal, yang mengakibatkan perubahan lokasi lapisan batuan pada permukaan bumi. Ada dua jenis tektonisme, yaitu epirogenesis dan juga orogenesis. Nah, epirogenesis itu adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga lambat dari dalam bumi dengan arah vertikal baik ke atas maupun ke bawah melewati daerah luas. Nah, orogenesis itu adalah pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit, yang biasanya disertai proses retakan, patahan, dan juga lipatan. Selanjutnya ada seisme. Nah, seisme ini adalah peristiwa kegempaan. Gempa bumi adalah getaran yang berasal dari dalam bumi, yang merambat ke permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk muka bumi akibat tenaga eksogen. Sebelum ke materi ini lebih lanjut, tahukah kalian apa itu tenaga eksogen? Nah, tenaga eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah pergi ke sungai besar, kemudian melihat tebing sungai yang menggerus air atau munculnya pulau baru di tengah sungai? Nah, tergerusnya tebing sungai serta munculnya pulau baru itu merupakan peristiwa yang dipengaruhi oleh tenaga dari luar bumi atau tenaga eksogen. Nah, contoh dari tenaga eksogen itu antara lain ada pelapukan, pengikisan, pengendapan, serta pergerakan batuan atau tanah yang dibantu oleh perubahan suhu, air, dan juga angin. Nah, apa itu pelapukan? Pelapukan adalah proses perusakan dan penghancuran massa batuan dari bongkahan besar menjadi bongkahan kecil yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh cuaca, angin, dan organisme. Kemudian ada erosi. Erosi itu adalah proses pengikisan batuan atau tanah yang disebabkan oleh air, angin, dan gletser. Yang ketiga ada mass wasting. Nah, itu merupakan perpindahan massa batuan atau tanah menuruni lereng karena pengaruh gaya berat. Kemudian ada sedimentasi. Itu adalah proses terangkutnya suatu material oleh angin ataupun air yang kemudian terendapkan pada suatu tempat. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada materi yang terakhir mengenai tanah dan proses pembentukan tanah. Tanah atau disebut pedosfer adalah lapisan paling atas dari litosfer yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan, bahan organik, bahan anorganik, air, dan udara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah dan perkembangan tanah. Faktor-faktor tersebut adalah iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan juga waktu. Mari kita bahas satu persatu faktor-faktor pembentuk tanah. Iklim. Faktor iklim yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah curah hujan dan suhu udara. Organisme. Organisme atau jasad hidup yang berpengaruh terhadap proses pembentuk tanah adalah tumbuhan. Bahan induk. Bahan induk tanah adalah bahan pemula tanah yang tersusun dari bahan organik atau mineral. Bahan induk dapat berasal dari bahan tanah yang terendapkan akibat proses transportasi dan dapat berupa batuan. Topografi. Topografi yang berkaitan dengan faktor pembentuk tanah adalah tinggi rendahnya lereng,
yang berpengaruh pada aliran permukaan. Kemudian yang terakhir ada waktu. Semakin lama waktu membentuk tanah, maka akan semakin tebal pula tanah yang terbentuk. Nah, selanjutnya ada konservasi tanah. Pemanfaatan tanah untuk kehidupan menghasilkan masalah, yaitu terjadi kerusakan tanah. Untuk mencegah dan mengatasi kerusakan tanah dapat dilakukan dengan konservasi tanah, yaitu pemeliharaan dan perlindungan tanah secara teratur guna mengurangi dan mencegah terjadinya erosi atau terjadi perubahan secara kimia atau biologi dengan cara pelestarian. Nah, ada beberapa metode konservasi tanah, yaitu yang pertama ada metode vegetasi. Metode vegetasi adalah metode pengawetan tanah menggunakan tanaman atau tumbuhan untuk mengontrol erosi akibat dari air hujan dan aliran permukaan. Mengurangi erosi dan aliran permukaan dilakukan oleh dedaunan sebagai kanopi dan kerapatan sistem perakaran. Contoh dari metode vegetasi adalah penanaman secara berbaris, penanaman berganda, penanaman bergilir, dan reboisasi. Yang kedua ada metode mekanik atau tekanik. Metode mekanik adalah metode pengawetan tanah melalui teknik pengolahan tanah dapat berupa pembuatan bangunan yang dapat memperlambat aliran permukaan dan menyalurkan aliran permukaan. Contoh dari metode mekanik atau teknik adalah pembuatan teras, pembuatan tanggul dan guludan, pembuatan saluran air atau drainase. Selanjutnya ada metode kimia. Metode kimia dilakukan dengan bahan kimia untuk memperbaiki struktur tanah. Nah, mungkin sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Terima kasih.